Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda basyiran wa nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, isma'u wa ati'u wa in istu'mila alaikum abdun habasiyun ka'annahu ra'sahu zabiba. Rawahul Bukhari wa Ahmad wa Ibnu Majah. Amma ba'd, muslimin muslimat yang semoga senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusannya dan mudah-mudahan bahagia dunia dan akhirat. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Amin. Allahumma amin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan satu topik yang menurut saya sangat menarik, yakni tentang mengkonsumsi al-jamaah. Oh, enggak usah nulis ya. Kemarin nulis ini enggak. Sudah saya tulis di sini ya. Tentang mengkonsumsi al-jamaah. Tema ini menjadi perhatian penting buat saya ketika umat Islam ini mulai menunjukkan perilaku-perilaku yang tidak mengedepankan kebersamaan, mengedepankan ukhuwah Islamiyah, mengedepankan toleransi, mengakui ada kelebihan dan kekurangan di antara sesama muslim. Maka perlu saya sampaikan tema tentang mengkonsumsi al-jamaah. Kalau boleh saya analogikan, mengkonsumsi biasanya kan untuk yang bersifat badaniyah ya, yang bersifat jismiyah, makan atau minum. Biasanya kita mengkonsumsi makanan atau mengkonsumsi minuman, jadi bisa makanan maupun minuman. Kalau kita secara jasmaniyah mengkonsumsi makanan, pasti ada dampak positifnya yang cepat dirasakan. Misalkan kita mengkonsumsi lombok. Ini ibu yang biasanya suka lombok ya. Biasanya kalau ibu makan lombok, setelah selesai apa yang dirasakan? Pedas ya Bu ya, pedas. Ada bukti kalau dia telah mengkonsumsi lombok. Misalkan lagi kita makan nasi ya, siang hari sudah lapar, mengkonsumsi makan beserta lauknya, pasca makan apa yang dirasakan? Kenyang. Yang dirasakan adalah kenyang selesai mengkonsumsi makanan atau minuman atau jenis apapun yang dikonsumsi melalui mulut. Itu ada dampak yang dirasakan. Kalau memang mengkonsumsinya dengan jalan yang benar, sesuai dengan dosisnya. Ibu makan sambal, kalau 1 sendok 2 sendok mungkin tidak masalah.
Tapi kalau jumlah sambelnya sama dengan nasinya, ini kira apa yang dirasakan, Bu? Side effect-nya ya, efek sampingnya yang nggak kuat. Begitu juga Bapak kalau makan di atas takarannya, makan satu piring enak. Tapi kalau makannya sudah overdosis, minum juga overdosis, yang terjadi bukan enak di badan, tapi malah bisa menimbulkan penyakit. Jadi harus tahu resepnya, kira-kira takarannya berapa, harus ada ukurannya masing-masing. Tiap orang juga punya ukurannya masing-masing dalam mengkonsumsi. Makin tua mengkonsumsi makanan makin sedikit. Kalau masih muda biasanya makan dan minumnya terus banyak. Makin tua makin ke sana sudah mulai merasakan makannya sudah tidak begitu nikmat. Minum pun juga demikian, istirahat pun juga demikian, kumpul keluarga juga mulai demikian, yang nanti lama kan tidak mendapatkan kenikmatan dunia, diganti dengan kenikmatan akhirat. Hadirin rahimakumullah, itu kalau mengkonsumsi yang sifatnya jasmania. Kalau yang sifatnya rohani, kira-kira langsung bisa dirasakan apa tidak? Kita mengkonsumsi makanan rohania, itu dampaknya lama, tidak bisa langsung dirasakan hasilnya. Ketika kita mengkonsumsi al-jamaah, kita tidak bisa langsung merasakan seperti orang makan sambal langsung merasakan pedas. Mengkonsumsi sifatnya ruhaniyah itu tidak bisa langsung didapatkan sesaat, tetapi dampaknya besar untuk nanti merasakan betapa kenikmatannya tidak hanya di dunia. Kalau kenikmatan jasmaniyah cepat dirasakan dan cepat hilang. Makan lombok pedas nanti cepat hilang. Makan nasi kenyang nanti lapar lagi. Demikian. Tapi kalau kita mengkonsumsi yang sifatnya ruhaniyah, prosesnya lama, tidak cepat langsung merasakan kenikmatannya. Tetapi kalau sudah merasakan kenikmatannya, itu bisa berlangsung lama kenikmatan tersebut. Bahkan kenikmatannya bisa sampai hari akhir kemudian. Hadirin rahimakumullah, kalau saya sejak lahir itu sudah keluarganya menetapi jamaah dan imamah. Jadi sejak kecil, saya usia kecil sudah diperlihatkan amalan jama'i, dan di rumah saya sering jadi tempat untuk kumpulnya banyak ikhwan-ikhwan yang saya tidak kenal. Mereka banyak tidur di rumah saya sampai penuh rumahnya. Saya masih usia SD nggak kenal itu siapa, kegiatan apa enggak tahu. Berarti saya hidup berjamaah itu bukan karena pilihan saya. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Bukan karena pilihan saya. Pilihan siapa? Pilihan siapa? Bukan saya. Saya sejak kecil, usia SMP saya sudah baiat. Baiatnya dulu di sini sama Ustadz Yasalo Mansur. Beliau waktu itu masih tinggal di Semarang, itu selamat ya, masih di Semarang. Saya baiatnya sama beliau dengan beberapa ikhwan datang dari desa ke kota Semarang. Saya nggak tahu tentang jamaah
imamah BA, tidak tahu saya. Tapi saya dikondisikan oleh keluarga, oleh siswa yang dihantarkan ke sana. Itu karena rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama para ikhwan, ibu-ibu, bapak-bapak, masuk Islam itu karena pilihan sendiri atau dipilihkan oleh Allah? Jujur ya, ini ya, muslimat memeluk Islam itu karena sebuah pilihan atau memang lahir dalam keadaan muslim? Dalam keadaan muslim, bukan pilihan kita. Kenapa? Karena kita belum punya kemampuan untuk memilih mana yang benar, mana yang salah. Belum bisa, karena janin itu belum bisa punya kekuasaan untuk memilih, akalnya masih terbatas. Maka ini pilihan dari Allah. Masuk Islam ini pilihan dari Allah, karena kasih sayang, karena rahmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kemudian kita lahir dalam keadaan Islam. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Fitrahnya adalah Islam, karena selebihnya nanti yang menyebutkannya adalah agama. Fabahu yuhawidanihi ayunasir. Yahudi dan Nasrani kan agama, tapi kenapa yang awal fitrah bukan Islam? Kenapa tidak Allah sebutkan Islam tapi fitrah? Karena memang fitrahnya manusia itu hakikatnya adalah berserah diri kepada Allah dengan memeluk agama Islam, meyakini adanya Allah dan meyakini nabi-nabi itu turun dari Allah. Yang terakhir adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu hakikatnya diarahkan oleh Allah karena kasih sayang yang diberikan, diajak ke sana. Tergantung nanti orang tuanya setelah dia dewasa mau dibawa kemana. Inilah pentingnya pendidikan dalam keluarga. Bagaimana tetap dipertahankan nilai-nilai keislamannya. Hadirin rahimakumullah. Sekarang kalau saya sejak lahir sudah dikondisikan oleh keluarga, oleh lingkungan untuk hidup berjamaah, maka sejak kecil sudah mengikuti kegiatan walaupun tidak paham. Usia SD sudah biasa taklim keliling. Berangkat habis isya, pulangnya malam. Dulu belum ada listrik, pakainya obor, ya. Yang paling kecil saya, semuanya orang tua. Apa yang saya sukai kalau taklim? Kalau taklim itu selesai, saya sukanya jajannya keluar, Pak. Kalau habis taklim jajannya keluar, itu yang saya tunggu. Belum paham itu pengajian isinya apa. Yuk, saya dengarkan karena usianya masih anak kecil nih ya, yang masih bermain-main itu kayak gini ya. Itu dulu saya begitu. Pokoknya ada jajan ya, itu nyambungnya baru makanan jasmaniahnya. Maka makanan jasmaniah saya makan kalau datang, seneng. Nah, tapi sejalan dengan waktu, sekarang saya bukan dipilih lagi oleh Allah untuk tapi jamaah, tapi saya sudah memilih al-jamaah sebagai hidup saya dan juga hidup keluarga. Kenapa? Pertanyaan adalah kenapa saya yakin kalau hidup berjamaah itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama seperti ketika saya lahir sudah dalam keadaan beragama Islam, berarti memang Islam itu sudah saya peluk. Tidak hanya sekarang dipilih oleh Allah, tetapi sudah jadi pilihan hidup saya. Islam adalah pilihan hidup saya. Begitu juga sekarang al-jamaah sudah jadi
bagian kehidupan saya. Walaupun awalnya tidak memahami, walaupun awalnya tidak menghayati, tetapi setelah diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang saya betul-betul merasakan betapa pentingnya hidup berjamaah. Hadirin rahimakumullah. Kalau misalkan kita gambarkan sekarang para ikhwan ya, kalau kita tarik pertanyaan Hudzaifah bin Yaman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka ada dua masa, yaitu masa syarrun wa khairun. Syar itu adalah buruk, yang kedua adalah baik. Ada dua masa, masa yang baik dan masa yang buruk. Kalau dalam sejarah, maka masa syar ini dibagi menjadi 4, yang sekarang juga kita bisa merasakan hal itu terjadi. Yang pertama adalah fi jahiliyah, masa jahiliyah. Masa jahiliyah adalah termasuk masa syar, masa keburukan. Kenapa? Nah, dalam Nurul Yakin dijelaskan ada 4 ciri masa jahiliyah. Halatul Arab qoblal Islam. Masa jahiliyah adalah kondisi orang Arab sebelum mereka kenal Islam. Yang pertama, kanal Arab qoblal Islam musyrikin ya'budunal asnam wa yuqaddisunaha. Ini yang pertama, masa jahiliyah itu adalah kondisi orang Arab sebelum Islam, mereka dalam keadaan mempersekutukan Allah, menyembah berhala dan menyucikannya. Ini yang pertama. Musyrikin itu adalah orang yang percaya dengan Allah tapi percaya dengan selainnya. Yang mereka agungkan sifatnya material. Ya'budunal asnam. Asnam itu adalah materi, fisik. Sehingga orang Arab waktu itu memang betul-betul menganggap bahwa yang namanya materi itu adalah Tuhannya. Materi itu adalah sesembahannya, ilahun, sesembahannya. Wa yuqaddisunaha, mereka bahkan sampai kepada mensucikannya, mensakralkannya. Kalau kondisi zaman Arab dahulu demikian, apakah zaman sekarang tidak ada peristiwa yang demikian? Ada. Bahkan sudah mulai banyak variasinya. Mempersekutukan Allah itu sudah banyak variasinya, banyak caranya, banyak dukungannya. Sejarah akan terulang kembali bahwasanya kondisi masa jahiliyah itu terulang pada era sekarang ini dan terus akan merajalela. Kalau tidak kita bentengi dengan akidah, bisa jadi kita masuk bagian dari masa fi jahiliyah. Kata Hudzaifah bin Yaman, masa itu adalah masa keburukan. Kalau hari ini kita menyaksikan perbuatan-perbuatan syirik dengan bungkus-bungkus yang begitu cantik, maka jangan sampai kita terlena kalau itu adalah sesuatu yang baik. Kalau arahnya adalah mempersekutukan Allah, mempercayai kepada selain Allah Subhanahu wa taala, itu kategori era jahiliyah. Yang kedua, wa kanu yaqtuluna auladahum khaufan minal ju' wal faqri. Orang Arab dulu itu suka membunuh anaknya. Anaknya dibunuh karena takut lapar, takut fakir, miskin. Orang punya anak, mereka punya anggapan menyebabkan dirinya menjadi fakir. Beda dengan falsafah Jawa.
Apa falsafah Jawa? Banyak anak, banyak rezeki ya. Mangan ora mangan, yang penting kumpul, gitu ya. Itu filosofinya bagus sekali itu. Setiap anak Allah kasih rezekinya masing-masing. Tidak tambah anak, tidak ditambah rezekinya buat anaknya. Kalau di anaknya satu, ya satu itu rezeki untuk anaknya. Kalau anaknya dua, Allah kasih dua. Kalau orang Jawa itu yang penting kumpul, walaupun nggak makan, itu sudah mulai berarti sudah mulai meninggalkan materi. Mereka lebih kepada rohani, kumpul saudara, kumpul orang tua, anak, itu sebuah kesenangan bagi orang Jawa macam itu. Hadirin rahimakumullah, orang Arab itu takut saat belum Islam datang kalau punya anak, sehingga kalau punya anak biasanya dibunuh. Wa yaqtuluna aulad, mereka membunuh anak-anak mereka. Apakah sekarang peristiwa membunuh anak sudah tidak ada? Makin banyak. Yang ketiga, wa yadfi'una banatihim wa huna hayatun khasyatal ar wal aib. Yang ketiga, orang Arab itu mereka suka mengubur anak perempuan mereka yang masih hidup. Kenapa? Khasyatal ar wal aib. Mereka malu kalau punya anak perempuan. Tapi kalau punya anak laki-laki mereka bangga. Begitu lahir laki-laki mereka seneng, bangganya luar biasa. Tapi begitu lahir perempuan, apa yang dilakukan? Ditanam, dikubur hidup-hidup. Kenapa? Karena mereka merasakan aib kalau punya anak perempuan. Apakah membunuh dan mengubur anak itu sudah tidak ada pada hari ini? Hari ini banyak. Mungkin kasusnya berbeda, tetapi hakikatnya sama. Kenapa seseorang membunuh anaknya sendiri? Kenapa seseorang membuang anaknya sendiri? Kenapa seseorang mengubur anaknya sendiri? Sekarang banyak terjadi. Bahkan di negeri barat ceritanya itu hal yang kayak gitu sudah jadi biasa. Kenapa? Karena mereka mencoba untuk menunda pernikahan. Mereka berupaya untuk meniti karir terlebih dahulu. Bahkan yang terakhir banyak di Eropa sekarang wanita-wanita larinya ke dunia prostitusi karena biaya hidup sangat melambung tinggi. Terjadi banyak broken, larinya ke sana, sehingga masa depan Eropa nampaknya tidak akan lama lagi. Barat tidak akan lama lagi. Insya Allah Indonesia, ya, insya Allah nanti Indonesia yang akan memimpin dunia, bukan orang Barat. Muhammad Abduh dulu sudah memperkirakan itu, bahwa Eropa akan terjadi kegersangan, rasa sakit. Nanti penawarnya hanya satu, Islam. Di Rusia belum lama ini Presiden Rusia, siapa namanya? Vladimir Putin ya, yang lagi action. Kemarin baru mengumumkan secara resmi melarang LGBT di Rusia. Kenapa? Kalau LGBT ada di Rusia, maka akan punahlah negara Rusia.
Kenapa bisa punah? LGBT itu kan laki-laki nikah sama laki-laki. Kira-kira punya anak nggak Pak? Ibu-ibu nikah sama ibu-ibu, Bu, kira-kira bisa punya anak nggak? Nggak bisa. Kemarin presidennya baru mengumumkan larangan LGBT. Memang Islam itu adalah fitrah. Fitrahnya adalah Islam. Kalau Islam dilaksanakan, maka sebenarnya dunia itu dalam kedamaian, dalam keadilan. Yang keempat, wa kana mutanafiruna mutasarijina yuharibu ba'dhum ba'dan li awhanal asbab. Orang Arab suka gelut, suka kelahi antar kampung. Peristiwa tadi malam di mana? 127 meninggal dunia. 127 meninggal dunia, mati. Wallahu a'lam. Bagaimana nanti hisabnya di hari akhir? Mudah sekali tersulut emosi. Zaman dulu begitu. Zaman dulu antar kampung itu gelut udah biasa, kelahi udah biasa. Kalau kampungnya kalah, nyusun lagi kekuatan besar, gantian nyerang ke kampung yang lainnya. Yang terbesar adalah kaum Aus dan Khazraj waktu itu. Nah, itu juga sama. Mereka seneng kelahi itu. Udah kelahi itu bangga. Tapi yang dipakai dasarnya adalah urusan keluarga. Kalau udah keluarganya disakiti, maka dia akan membela mati-matian. Kalau kelompoknya disakiti, dia akan membela mati-matian. Asobiyah itu terjadi pada masa jahiliyah. Maka yang pertama, kondisi umat pada saat ini adalah fisarin fi jahiliyah. Yang kedua, masanya adalah syar tapi khairun wa fidahon, baik tetapi campur, talbisul haqq wal batil. Jadi baik tapi bercampur dengan yang buruk. Jadinya apa? Kalau sudah baik bercampur dengan yang buruk, yang terjadi adalah bukan baik lagi. Anda punya minuman ini mineral ya, dalam keadaan higienis atau suci, kemudian saya campur dengan racun 1 tetes kira-kira. Yang terjadi ini kebaikan apa keburukan? Keburukan. Dulu sudah terjadi, sekarang juga sudah terjadi. Tandanya apa? Tandanya saya ambil 2. Yang pertama, zalatul alim, tergelincirnya orang alim, terpelesetnya orang yang berilmu. Orang yang berilmu adalah orang yang Allah anugerahi otoritas keilmuannya untuk memberikan nilai kemanfaatan, karena dia adalah warasatul anbiya wal mursalin. Karena makomnya adalah pewaris para nabi, maka otomatis kita harus mentakzimkannya, kita harus memuliakannya. Ketika ulama ini tergelincir, kemudian kita tidak bisa kritis takdim tapi mengkritisinya, maka yang terjadi adalah bareng-bareng tergelincir. Kalau sudah umat Islam tergelincir bersama ulamanya, maka yang terjadi adalah syar, keburukan. Yang kedua, jidalul munafik. Yang kedua adalah perdebatan orang munafik. Orang munafik suka jidal dalam urusan agama Islam. Perdebatan yang dilakukan oleh orang munafik dalam urusan agama. Orang munafik itu antara hati
lisan, dan perbuatan berbeda. Berbeda orang munafik. Di hadapan umat Islam mereka mengatakan kita satu front, ya, kita satu front, kita satu barisan, kita satu tujuan, kita satu langkah ketika bersama orang-orang yang beriman. Tetapi ketika mereka berada di luar orang yang beriman, mereka juga mengatakan saya itu masih konsisten dengan kalian. Saya hanya menipu mereka, saya hanya mengolok-olok mereka. Perhatikan, orang munafik sungguh sangat berbahaya. Dalam konteks sejarah juga demikian. Bagaimana perang Uhud yang dipimpin oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana boikotnya orang munafik. Bahkan ketika dikabarkan Nabi Muhammad dan sahabatnya kalah, itu orang munafik senang. Orang munafik senang. Orang munafik itu kalau melihat perkembangan Islam naik, itu tidak senang. Mereka merasa kecolongan. Ini kalau melihat ada perkembangan Islam yang terus maju, kemudian tidak disukainya, maka dia berarti dalam kondisi nifak, dalam keadaan kemunafikan pada dirinya. Dua hal itu yang saya coba untuk sedikit memahami tentang kebaikan, tetapi di dalamnya ada kekeruhan, percampuran. Itu terjadi apabila para ulama terpleset. Kemudian yang kedua, orang-orang munafik sudah mulai melakukan perdebatan. Perdebatan bisa ditonton oleh siapapun. Hadirin rahimakumullah. Kemudian yang ketiga adalah qaumun yaduna bihori haji, mengambil petunjuk bukan dari petunjuk saya. Petunjuk yang digunakan bukan petunjuk dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Petunjuk yang digunakan adalah petunjuk bukan dari Rasul. Yang digunakan bukan Allah dan Rasulnya. Sehingga yang terjadi hari ini yang terjadi, mencari kebenaran itu sulit menurut saya. Mohon maaf ya, menurut saya mencari kebenaran sekarang cukup sulit. Kenapa? Karena orang mencari kebenaran itu sudah ada landasan emosionalnya, sudah ada landasan emosinya, ya, bukan akal sehat lagi. Mohon maaf ya, sekarang yang namanya orang saling menghujat di YouTube banyak apa sedikit? Membela sesuatu karena urusan emosional, membela kebenaran karena urusan emosional. Inilah yang sedang dicoba agar muslimin sampai wilayah ke situ, sampai wilayah saling menghujat satu dengan yang lainnya, menyalahkan satu dengan yang lainnya. Dasarnya apa? Itu bukan tempat pengajian saya, itu bukan guru saya, itu bukan ustadz saya. Sehingga saling mengolok ini dalam dunia medsos itu tidak hanya terjadi bagi kalangan yang awam saja dalam urusan din, tapi urusan orang yang paham dengan urusan agama di medsos sudah saling menyalahkan dan menghujat. Padahal sebagian dari mereka belum pernah ketemu secara fisik. Hadirin rahimakumullah, belum ketemu secara fisik.
Jadi petunjuk yang digunakan bukan petunjuk dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengambil petunjuk Rasul berarti apa? Rujukannya kepada bagaimana Rasul mensikapi ketika terjadi perselisihan. Mestinya kita adalah fa aslihu baina akhwaikum. Mestinya kita adalah mendamaikan. Tapi kenapa kita memprovokasinya? Kenapa kita makin meruncingkan perbedaan yang terjadi? Tugas kita adalah fa aslihu baina akhwaikum. Kita kan harus mendamaikan, bukan masuk salah satu dari kubunya. Ini mulai tahun politik agak rame ya, sudah mulai agak rame. 2022 akhir, besok 2023, sebentar lagi 2024. Yang dibela bukan yang benar, tapi jagonya, ya apa tidak? Yang dibela bukan programnya, bukan idenya, bukan rancangan untuk nanti membangun masyarakat yang lebih baik, tapi yang didukung adalah calonnya. Miliknya sendiri pasti baik, tapi milik orang lain dikatakan tidak baik. Hadirin rahimakumullah, ini terjadi pada saat sekarang. Maka bagaimana kita bisa menemukan kebenaran lagi? Maka bagaimana kita bisa menemukan kebenaran lagi? Harus mengambil petunjuk dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang keempat adalah du'atun ala abwabi jahannam. Para penyeru mengajak kita untuk masuk neraka jahanam. Penyeru-penyeru kebatilan sudah masuk kepada kamar-kamar kita. Penyeru jahanam sudah masuk kepada anak-anak kita sendiri. Coba bayangkan, anak kita setiap hari pegang HP. HP-nya sudah di rumah, HP-nya di kamar. Mungkin itu lebih banyak dipegang daripada kita pegang mushaf kita. Mau tidur biasanya yang dipegang apa? Halo Bu, mau tidur yang dipegang apa? Bangun tidur saja apa? Bangun tidur pegang HP, ada apa? Mau sholat, apalagi yang dipegang? HP dulu. Habis sholat, masak, berangkat kerja, sudah sampai tempat kerja HP ketinggalan, pulang nggak? Ambillah gitu. Saya tidak melarang HP. Saya tidak melarang nih pegang HP, ya. Tapi harus dikelola dengan baik. Kalau kita baca Al-Quran 1 hari 1 jam, maka baca HP harus di bawah 1 jam. Cukup 15 menit, ya. Cukup setengah jam. Kalau kita berani pegang HP, membacanya cukup lama, 1 hari bisa berani buka HP dan membacanya 2 jam. Berani enggak kita baca Al-Quran lebih dari 2 jam? Harus berani. Kalau tidak berani, turunkan. Baca WA, diturunkan baca WA. Tidak harus dibaca semuanya. Saya kadang sampai ribuan ini di sini enggak saya buka. Saya buka, hapus, buang, dah. Hadirin rahimakumullah, ajakan-ajakan kepada neraka jahanam banyak sekali. Hadirin rahimakumullah, lalu apa solusinya? Gitu ya. Ketika Hudzaifah bin Yaman menanyakan kegersangan dan kegelisahan yang
hadapinya, maka apa yang beliau mintakan kepada Rasul dan dinasihati adalah hidup berjamaah. Ini mengkonsumsi al-jamaah itu solusi untuk terhindar dari persoalan hidup, baik secara infiradi maupun istimai, baik secara pribadi maupun keseluruhan umat Islam. Kenapa? Terjadinya perselisihan, ya, terjadinya perselisihan di antara umat Islam itu ada dua faktor. Satu faktor ekstern, dua faktor intern. Faktor ekstern itu perselisihan di antara muslimin terjadi karena provokasi dari kaum Yahudi. Ini saya tidak sedang mengajari untuk benci orang Yahudi, ya, tidak. Kalau Islam menjelaskan tentang orang Yahudi, itu bukan sedang mengajari umat Islam untuk membenci kalangan Yahudi. Bukan itu, jangan keliru. Allah dan Rasulnya tidak pernah mengajari kita benci dengan kaum lain. Tetapi Allah dan Rasulnya sedang menjelaskan fakta, sifat, karakter yang dimiliki oleh orang Yahudi, bukan kebencian. Orang-orang liberal berpikiran kalau kita membenci Yahudi itu namanya tidak Islami, itu sama-sama kaum, sama-sama ciptaan Allah. Tetapi Allah menginformasikan itu agar kita mengetahui fakta yang terjadi, karakter mereka, sifat-sifat mereka itu seperti apa. Kaum yang berani membunuh Nabi siapa? Siapa? Kaum yang berani membunuh Nabi, Yahudi. Kaum yang berani merubah kitab Allah, siapa? Ini Allah dan Rasul sedang tidak mengajarkan kita untuk membenci kaum lain, tapi Allah sedang menjelaskan, orang iman tuh, orang Yahudi itu punya karakter kayak gitu. Kita harus hati-hati. Kondisinya memang semacam itu. Orang Yahudi itu suka memprovokasi umat Islam. Dalam konteks sejarah sama. Bagaimana kaum Aus dan Khazraj, mereka apa? Mau bertikai lagi. Bahkan ketika perang Ahzab, orang Yahudi di Madinah, bagaimana mereka melakukan konspirasi dengan pasukan Ahzab. Mereka melakukan konspirasi, pengkhianatan ketika berada di Madinah dan seterusnya. Itu karakter mereka. Hati-hati dengan provokasi yang dilakukan. Kemudian kalau faktor dari dalam, terjadinya perpecahan di kalangan umat manusia ini karena ada urusan satu politik. Saya singkat Polmasyu, politik, mazhab, asobiyah, rokyu. Untuk apa? Polmasyu, itu saya singkat 4 itu. Ini 4 ini yang menyebabkan apa? Satu politik, satu itu politik. Loh, kenapa politik bisa memecah-mecah umat? Fakta di lapangan sekarang demikian, ya. Sehingga ukuran kebenaran itu bukan banyaknya yang mengamalkan. Sekali lagi, ukuran kebenaran itu bukan banyaknya yang mengamalkan, tapi bagaimana kita bisa mengimplementasikan pesan dari Allah untuk umat manusia. Kalau kebenaran ukurannya banyak,
Apa bedanya dengan politik? Yang banyak itu yang menang. Bukan kebenaran lagi, tapi adalah mayoritas itu yang menentukan sesuatu. Yang kedua adalah mazhab. Mazhab itu pemikiran-pemikiran hasil ijtihad para a'immatul mazahib ya. Kalau di Indonesia kan ternyata ada Imam siapa? Abu Hanifah, Imam Malik, terus Imam Syafi'i, Imam Hambali. Saya bacakan gini ya. Bagaimana mereka berpendapat tentang sesuatu coba. Imam Abu Hanifah Nu'man bin Sabit yang dilahirkan tahun 80 Hijriah di Kufah, wafatnya tahun 150 Hijriah. Mereka mengatakan begini ya. Saya sampaikan bahasa Indonesia saja ya. Beliau mengatakan begini, apabila ada hadis yang datang dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, maka letakkan di atas kepala. Apabila ada yang datang dari sahabat, letakkan di atas kepala. Tapi kalau sesuatu datang dari tabi'in, kata beliau begini, wa idza ja'ani tabi'in fanahnu rijal wa huwa rijal. Nah, beliau membatasi, Abu Hanifah membatasi untuk tabi'in. Kalau itu sumbernya dari Rasul, letakkan di atas kepala. Maksudnya apa? Ra'yu jangan sampai di atas Rasul. Kalau sesuatu datang dari sahabat juga sama. Fa'alir ra'si wal ain, letakkan di atas kepala. Maksudnya apa? Ra'yu, pemikiran, ijtihad harus tunduk kepada sahabat. Nah, tapi yang ketiga, kalau sesuatu itu datang bersumber dari tabi'in, tabi'in itu orang yang tidak berjumpa dengan Rasul, berjumpanya dengan sahabat Rasul. Itu namanya tabi'in. Mereka ketemu sahabat Nabi, tapi tidak ketemu dengan Rasul. Nah, beliau mengatakan kalau itu datang dari tabi'in, wa nahnu rijal wa huwa rijal. Kami laki-laki, dia juga laki. Apa maksudnya? Kami orang yang berakal, tabi'in juga orang yang berakal. Sama. Kira-kira Abu Hanifah ketemu sahabat enggak saat itu? Ketemu sahabat enggak Abu Hanifah? Tahun lahir tahun berapa? Tahun 80 Hijriah. Bila pendapatnya gitu, cukup sampai Allah dan Rasulnya. Di bawah cukup pada Rasul dan sahabatnya. Di bawahnya sama-sama punya pendapat. Berarti cukup pada sampai pada tingkatan sahabat saja. Yang kedua, Imam Malik bin Anas Al-Asbah yang dilahirkan di Madinah tahun 93 Hijriah, wafat tahun 1790. Bagaimana beliau berpendapat tentang mazhab itu? Sesuatu yang datang dari kita itu boleh ditolak dan boleh diterima, kecuali yang punya kuburan ini, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata beliau, siapa? Imam Malik. Semua pendapat boleh ditolak. Allah beliau berarti boleh diterima ya. Boleh semua pendapat ditolak, kecuali ini loh, yang punya kuburan ini. Bisa jadi beliau ketika menyampaikan ini sedang apa? Sedang ziarah kubur di Madinah. Beliau mengatakan itu, kalau udah dari Nabi ambil, tapi selain Nabi boleh kamu tolak. Masya Allah, orang-orang alim dahulu begitu tawadu kepada Allah dan Rasulnya.
Yang ketiga, siapa? Muhammad bin Idris As-Syafi'i Al-Quraisy atau dikenal dengan Imam Syafi'i. Lahir di Ghazah. Ghazah itu mana, Pak? Ghazah itu mana? Gaza. Ghazah itu Gaza. Dia lahir di Palestina ya. Lahir di Ghazah pada tahun 150 Hijriah, meninggalnya tahun 204 Hijriah. Beliau mengatakan begini, apabila kau dapatkan dalam kitabku menyelisihi sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ambillah sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan tinggalkan apa yang saya katakan. Jelas nggak? Kalau kau dapatkan di dalam kitab saya sesuatu yang bertentangan dengan sunnah Rasul, maka ambillah sunnah Rasul dan tinggalkan pendapat saya. Yang terakhir, Imam Ahmad bin Hambal As-Saiban, lahirkan di Baghdad tahun 1604 Hijriah, kemudian meninggal tahun 248 Hijriah. Beliau mengatakan begini, tidak ada seorang pun yang boleh diambil pendapatnya atau ditinggalkan pendapatnya kecuali Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu siapa? Imam Ahmad bin Hambal. Jadi hanya kepada tingkatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin rahimakumullah, kalau mazhab ini kemudian saling dipertentangkan dalam kehidupan beragama, bisa menimbulkan perselisihan sesama umat Islam. Mohon maaf, terkadang ada jamaah yang ketika sholat imamnya membaca doa kunut, dia tidak mau jadi makmumnya, tetapi melaksanakan sholat sendiri. Atau sebaliknya, imam yang tidak membaca doa kunut saat subuh, kemudian ada yang tidak mau menjadi makmum saat sholat subuh. Fakta ini tidak hanya terjadi di Indonesia, di Mekah, Masjidil Haram terjadi. Ini menunjukkan apa? Urusan mazhab itu pegang kenceng sampai ke sana kemari. Padahal ketika di lapangan kita kadang ya pakai mazhab ini, mazhab itu ya, semacam itu dilaksanakan. Udahlah, jangan terlalu fanatik dalam urusan mazhab. Ini yang menyebabkan apa? Menyebabkan umat Islam ini menjadi berpecah belah. Kemudian selanjutnya adalah mazhab Asobiyah. Asobiyah itu fanatisme kesukuan. Kalau kita masih memegangi suku-suku itu yang terbaik, berarti kita masuk kategori Asobiyah. Orang kampus ngatakannya primordialisme gitu ya Mas Rosid ya. Jadi asobiyahnya itu kenceng mereka. Kalau bukan dari suku saya, apakah suku Jawa lebih baik dari suku yang lainnya? Di sisi Allah nggak ada yang terbaik kecuali nilai ketakwaannya. Orang Arab juga demikian. Orang Arab tidak lebih baik daripada orang selain Arab. Dan mereka sebenarnya mengakuinya, tetapi mereka punya budaya demikian. Saya pernah ngomong sama orang Arab begitu. Orang Arab katanya, nih saya dapat lesan langsung ya, jadi nyambung, mutawatir ya.
Mereka itu kalau berbuat dosa, dosanya 2 kali katanya. Kalau mereka dapat pahala 2 kali lebih tinggi daripada orang selain Arab. Bilangnya begitu. Nah, kalau orang Arab menikah dengan ghairul Arab itu persyaratannya ketat sekali. Ya saya sampaikan, apa Islam mengajarkan demikian? Mereka mengatakan, saya paham Islam, saya paham Al-Quran, tetapi ini budaya saya. Loh coba, ini adalah budaya saya. Kenapa? Kalau berbuat dosa lebih banyak dosanya, karena Nabi Muhammad lahir di Arab. Kalau saya berbuat kebajikan, nilainya 2 kali lipat daripada selain Arab. Kenapa? Karena Nabi saya hidupnya, lahirnya di Arab. Begitu. Hadirin rahimakumullah, dari urusan asobiyah itu harus kita mulai sedikit meninggalkan. Kalau terlalu besar asobiyah berarti keluarga isme itu harus mengutamakan keluarganya dalam berbagai hal. Ini termasuk bagian dari asobiyah. Dan yang terakhir adalah apa ini? Membanggakan ro'yu, membanggakan pemikiran. Maka mohon maaf, orang hidup berjamaah itu bagi orang yang alim itu berat. Orang alim hidup berjamaah itu lebih berat ujiannya daripada orang awam. Percaya tidak? Percaya tidak? Berat itu. Saya pernah tanya sama Ustaz Umar Rosid. Dia kan alumni Darul Ifta ya. Ustaz, saya itu orang alim. Kenapa mau berbeat gitu? Jawabannya apa? Ini yang saya cari sejak dulu kala. Dalilnya saya sudah paham, tapi perwujudannya mana? Begitu. Hadirin rahimakumullah, dalam kehidupan berjamaah ini orang alim itu ujiannya berat untuk bisa istiqomah dalam hidup berjamaah. Percayalah. Yang kedua, orang kaya. Orang kaya ujiannya berat daripada orang biasa. Ya nggak usah Samad. Kenapa? Orang alim ini kadang lebih mengutamakan akalnya, pengetahuannya, otoritas keilmuannya, sehingga ketika ide-idenya, keinginannya ada yang belum dilaksanakan, terkadang nilai-nilai ketaatannya berkurang. Karena dia membanggakan ilmunya. Orang kaya membanggakan kekayaannya. Iya apa tidak? Karena memang ada yang dibanggakan, kekayaannya dibanggakan. Tapi tidak semua orang kaya, tidak semua orang alim begitu. Hidup berjamaah itu sederhana, ikhlas dan sabar, selesai. Maka tadi dalam muqaddimah saya sampaikan, isma'u wa atiu wa nistu'mila alaikum abdun abasyun karena ra'sahu zabiba. Dengar dan taatilah, sekalipun yang memimpin kamu adalah seorang budak Habsyi. Habsyi itu Ethiopia ya. Ethiopia itu seperti apa Bu? Ayo, orang Ethiopia itu wajahnya, kulitnya putih apa hitam? Hitam satu. Kepalanya kepalanya gimana Bu? Apa ya? Glowing ya? Ya enggak? Glowing. 3. Rambutnya tuh
sambil 3 jam. Ini Nabi sedang memuliakan loh, bukan sedang mendiskreditkan orang Habsyi ya. Tidak sama sekali. Kalau yang memimpinmu itu sudah kulitnya hitam, kepalanya kelimis, rambutnya keriting, tapi yang disampaikan itu kebenaran, maka isma'u wa ati'u, ikutilah itu. Ini bagi orang yang berilmu, orang kaya, orang punya kekuasaan, berat apa ringan? Berat. Kenapa? Karena keikhlasannya itu memang diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhlas itu lillah, bukan karena linnas. Kalau linnas ya itu urusannya, tapi kalau lillah insya Allah selamat gitu. Hadirin rahimakumullah. Selanjutnya, karena bentuk perpecahan bisa bersumber dari luar orang Yahudi, dari dalam juga ada, solusinya hanya satu: muslimin hidup berjamaah. Hidup berjamaah itu tidak dibatasi, ya, tidak dibatasi teritorial, suku, bangsa, ormas, partai, itu sudah lintas. Silahkan orang itu bernegara Indonesia, silahkan orang itu bernegara manapun, tetapi dalam kehidupan berjamaah, hidup berjamaah inilah yang akan membawa nilai-nilai kebaikan. Hadirin rahimakumullah, kalau kita sudah hidup berjamaah, itu karena sama seperti saya apa tidak? Saya sejak lahir sudah hidup berjamaah dengan keluarga, dengan lingkungan. Maka kegiatan-kegiatannya diarahkan ke sana. Kalau panjenengan gimana, Bu? Memilih sendiri apa dipilihkan oleh Allah? Saya dipilihkan oleh Allah karena sejak lahir. Kalau panjenengan milih sendiri ya enggak apa-apa, memang pilihan itu. Walaupun saya dipilihkan oleh Allah, sekarang saya sudah memilih. Ini yang saya yakini benar. Ini yang saya yakini benar. Kalau nggak yakin jangan dilakukan. Panjenengan yakin nggak sih kalau syariat jamaah itu benar? Yakin enggak? Kalau nggak yakin jangan diamalkan. Nggak yakin kok diamalkan, ya. Kalau Anda yakin harus dikonsumsi. Kalau yakin, dan saya berlatih untuk mengkonsumsi al-jamaah. Sekarang yang kita rasakan setelah mengkonsumsi al-jamaah itu menjadi sehat apa sakit? Nah, ini sangat privasi ya, sangat pribadi. Setelah mengkonsumsi al-jamaah itu yang dirasakan apa? Susah apa seneng? Ayo, bingung nggak? Yang dirasakan sekarang susah apa seneng? Kalau saya tadi menggambarkan makan lombok langsung rasanya pedas, makan nasi langsung kenyang. Sekarang kalau kita makan jamaah ini sudah kita konsumsi secara rohani ya, bukan secara jisim ya. Secara rohani sudah kita hidup berjamaah, hidup beat, ada seorang imam. Sekarang seneng apa susah? Jujur saja, susah ya nggak apa-apa kok. Saya masih susah. Taklim yuk wangel.
Harus senang kata Ustaz Thohir itu ya. Saya gimana? Hanya satu-satu. Wah, sampai jam 12 nggak selesai ya. Ini kan sampai jam berapa Mas Afif? 11. Oh dikit. Dikitnya berapa? Seperempat ya. Nah. Enggak, jujur aja. Falyafrahu, berbahagialah gitu ya. Enggak, ini kita mau bicara fakta ya. Fakta yang kita alami saja. Kalau normatif benar itu, faktanya berjamaah kan rahmat ya. Faktanya memang rahmat itu. Ya. Kalau secara aturan makan itu kan jadikan kenyang, ya enggak? Tapi kalau makannya enggak benar, jadi kenyang enggak? Oh. Kita makan sambal langsung pedas enak. Kalau over, salah takaran, saya tahu penyakit. Sama kita mengkonsumsi al-jamaah, pakai resep enggak? Bener enggak? Kalau bener, kalau itu berarti kan kita bicara aturan ya. Kalau bener dia seneng, pasti seneng kalau bener. Kalau nggak bener susah. Nah kita sedang tidak pada wilayah aturan itu. Yang kita rasakan fakta yang kita rasakan sekarang. Fakta yang kita rasakan, hidup berjamaah itu menyenangkan apa menyusahkan? Kadang menyenangkan, kadang menyusahkan, iya enggak? Oh itu. Jadi makan lombok kadang rasanya pedas, kok kadang asin, aneh enggak? Aneh, makan lombok kok pedasnya masuk, tapi makan lombok kadang rasanya asin, aneh enggak? Makan terkadang menyebabkan kenyang, kadang menyebabkan kena penyakit. Bagaimana kita mengkonsumsi al-jamaah itu? Nah, kalau yang lalu saya mengadakan satu riset kecil-kecilan tentang taklim riyasah dan taklim ini apa? Itu yang hadir tidak sampai 60%. Tidak sampai 60%. Berdasarkan itu, berdasarkan fakta yang ada, boleh disimpulkan sementara, berarti yang 60% itu susah. Hidup berjamaah kok jadi susah, ora seneng. Itu yang berapa? Yang 60%. Yang 40% senang. Ini kita bicara angka ya, ini Ustaz Mardiono ya. Ini kita bicara real itu. Lah kita yang masuk yang mana coba? Kita masuk yang mana? Masuk yang 40 apa 60? Senang datang gitu, alhamdulillah gitu. Hadirin rahimakumullah. Ini sedang saya pelajari juga itu penyebabnya apa gitu. Nah, baru dugaan-dugaan ya. Ini baru dugaan kira-kira apa gitu. Apa memang dulu seperti saya hidup berjamaah karena dipilih oleh Allah. Setelah tahu tidak jadi milih gitu kan. Nah, jangan-jangan itu atau yang lainnya. Atau lebih mengedepankan hidup sendiri-sendiri. Hadirin rahimakumullah. Maka ini sebenarnya pertanyaan untuk diri saya. Syukur-syukur panjenengan kena pertanyaan itu. Hidup berjamaah setelah dilaksanakan, kita hidupnya jadi senang apa jadi susah? Itu pertanyaan
Saya, untuk saya dan untuk panjenengan. Nggak usah dijawab, nggak apa-apa, ya. Nggak usah dijawab, tidak apa-apa. Faktanya lebih banyak yang susah. Di antara indikatornya ketidakhadiran dalam taklim riyasah. Kenapa kok saya susah taklim riyasah? Tuh. Kenapa saya sepekan sekali tidak mau untuk menghadiri taklim riyasah? Ini alasannya apa? Bukankah menghadiri taklim riyasah itu banyak hikmahnya? Satu, nilai silaturahim, ya apa tidak? Kalau kita sekarang berkunjung ke rumah-rumah itu kan lama, dan era sekarang sulit ya, terasa berat itu. Tapi kalau sepekan sekali ketemu, udah itu media silaturahim. Ketemu dengan hewan-hewan, berjabat tangan, senyum, salaman, selesai. Punya salah luput, setelah salaman hilang. Allah panjangkan umurnya, Allah murahkan rezekinya. Yang kedua, tambah ilmu. Nah, yang ngisikan ilmunya masih di bawah saya. Inilah ujian bagi orang alim dalam berjamaah. Inilah ujian hidup berjamaah bagi seorang alim. Sing ngisi. Kalau imam yang ngisi, hadir saya. Sing ngisi, saya sudah bisa ngukur ilmunya, gitu. Orang yang alim bisa mengukur kemampuan orang lain, ya. Tapi orang awam tidak mampu mengukur orang alim. Kira-kira sampai mana tingkatan keilmuannya? Karena orang awam tidak mampu mengukurnya, dia hadir, senang, dapat ilmu, tambah wawasan, ada hal-hal yang baru, nambah iman, nambah amal. Tetapi ketika orang alim datang taklim, kemudian dia mencoba ngukur kemampuan orang yang ngisi taklim, kemudian dia enggan untuk menghadiri taklimnya. Inilah yang tadi saya katakan, berat orang alim itu hidup berjamaah. Gini mboten? Kalau sudah begitu, berarti kita sudah ego dengan ilmunya. Kalau ego, berarti sudah hidup berjamaah lagi. Ego itu dikumpulkan jadi satu, namanya hidup berjamaah. Ego, kumpulkan jadi satu, diputuskan. Itu namanya hidup berjamaah. Tapi kalau masih egonya sendiri-sendiri, nah, dia berarti belum hidup. Sudah mengkonsumsi al-jamaah, tetapi resepnya keliru. Sudah hidup berjamaah, tapi belum mau untuk ikhlas dan sabar dipimpin oleh seorang amir. Hadirin rahimakumullah. Oleh karena itu, dalam hidup berjamaah ini, mari kita menemukan fakta kalau hidup berjamaah itu memang menyebabkan kebahagiaan. Tadi 4 faktor iftiraq itu kita tinggalkan, kita tanggalkan, ya, kita tanggalkan. Apa yang menurut kita 4 adalah kita punya politik, kemudian apalagi mazhab, asobiyah, dan ra'yu. Itu tanggalkan aja, insya Allah akan istiqomah. Saya sering mendapatkan nasihat dari imam. Kenapa bitonah imam itu bisa istiqomah? Coba itu. Kenapa bitonah imam itu bisa istiqomah? Padahal kalau diukur ya, diukur masalah bisaroh belum seberapa.
bisa istiqomah sampai ke sana. Imam mengatakan hanya satu, mereka ikhlas semata-mata ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah ikhlas itu semuanya dinikmati, walaupun harus mengeluarkan. Yang namanya hidup ini kan perjuangan. Bagaimana para sahabat itu sampai pada tingkatan basiroh, karena mereka mengintegrasikan antara pengetahuan yang dimiliki dengan nilai-nilai keimanan. Jadi ilmu yang dimiliki tidak hanya sekedar untuk pengetahuan, tapi untuk diyakini dan diamalkan. Kalau kita berjuang di jalan Allah, ngurusi jamaah sampai kita sakit, maka bersyukurlah kepada Allah. Ya Allah, alhamdulillah sakit ini karena saya ngurusi jamaah. Habis latihan UAR kemarin, habis dikirim relawan kemana, pulang sakit, harus disyukuri. Kenapa? Sakitnya itu kita setelah berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Capek sekali, ngantuk sekali, tapi itu dalam kerangka jihad fi sabilillah. Biasanya kalau Iwan itu kalau ukhuwah kan nggak pada tidur dia. Pak Hanafi ya, biasa Pak Hanafi. Tidur nggak kemarin? Loh, nggak tidur coba. Contohnya Pak Hanafi itu. Kalau udah ukhuwah Bu, itu nggak tidur Bu, satu malam coba. Kalau sedang ukhuwah tidak tidur sampai satu malam coba. Berat enggak? Berat enggak Pak Hanafi? Berat lah, ngantuknya luar biasa, dipaksa sudah minum kopi masih ngantuk, tambah jalan ya masih ngantuk gitu. Dipertahankan sampai selesai jadwalnya. Enak-enakan tuh walinya tidur. Enak-enakan tuh yang lainnya berat tidur. Iya enggak? Yang ukhuwah itu jaga malam luar biasa, Masya Allah. Maka Rasul memberikan apresiasi kepada kita. Betul, berjaga-jaga satu malam, ya, berjaga-jaga satu malam itu lebih baik daripada 1000 hari yang malamnya untuk sholat, siangnya untuk puasa. Rasul betul-betul memperhatikan urusan perjuangan. Tidak hanya yang urusan mahdoh individual kepada Allah, tapi urusan sosial, hidup berjamaah. Ukhuwah malam hari itu kan menjaga, menertibkan dan mengamankan. Maka Rasul memberikan ganjaran apresiasi. Berjaga-jaga satu malam saja di jalan Allah, nilainya lebih baik daripada 1000 hari yang malamnya digunakan untuk sholat, siangnya untuk puasa. Kalau Allah memberikan apresiasi demikian, maka ketika kita ukhuwah betul-betul dijaga. Jangan sampai lupa, jangan sampai berpindah, jangan sampai sesuai dengan yang makomnya ditempatkan di mana, waktunya jam berapa, di situ tanggung jawabnya laksanakan. Kenapa? Allah kasih 1000 hari lebih baik daripada coba. Hadisnya sahih. Bisa nanti dibuka di kitab Fathul Majid itu. Hadisnya panjang. Yang diawali dengan Ta'isu Abdul Dinar, Ta'isu Abdul Dirham, Ta'isu Abdul Khamisah gitu. Celakalah Abdul Dinar, celakalah. Nanti panjang sekali. Di sana itu ada orang yang berjaga-jaga di sana. Nah, nanti ditambah dengan hadis yang lainnya. Ternyata berjaga-jaga walaupun itu susah, tapi dia laksanakan dengan senang. Karena apa? Mengkonsumsi jamaah dengan resep yang benar. Maka saya berjaga satu malam itu saya rasakan senang, walaupun ngantuknya luar biasa. Kenapa? Lebih baik daripada mereka yang sholat 1000 hari, lebih baik daripada mereka yang puasa selama 1 hari. Maka laksanakan dengan penuh
diselesaikan dengan tuntas semacam itu. Pertanyaannya, apakah setiap amalan kita dalam hidup berjamaah bisa sampai mendapatkan resep yang benar sehingga bisa merasakan senangnya? Bisakah kita meminjamkan mobilnya untuk berjihad di jalan Allah kemudian merasakan senang? Bisakah kita datang taklim merasakan senang? Bisakah kita infak senang? Bisakah kita memenuhi amanat senang? Kalau kita bisa merasakan senangnya dalam berjuang fil jamaah, insya Allah itu resepnya sudah benar. Maka benar yang dikatakan Nabi, al jama'atu rahmatun wal furqatu azabun. Maka kembali kepada diri kita masing-masing, bagaimana cara mensikapi, bagaimana kita mengkonsumsi al jamaah ini. Hanya 2 syarat saja, ikhlas dan sabar. Insya Allah dimudahkan segalanya. Ikhlas karena lillah, bukan karena manusia, bukan karena orang yang lainnya. Semata-mata ibadah kepada Allah, bukan karena ingin dilihat oleh amirnya, tapi semata-mata ingin dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sabar. Sabar itu tidak banyak berkeluh kesah, tetap produktif, tetap dinamis melakukan aktivitas. Bukan sabar itu adalah yang diam menunggu rezeki datang dari langit. Sabar itu adalah dinamis, terus bergerak terus snowball ya, makin besar. Ketika kita pada puncaknya berjuang di jalan Allah, kemudian Allah cabut nyawanya, itulah yang namanya husnul khotimah. Itulah yang kita harapkan. Dan insya Allah kehidupan ini tidak berhenti hanya di dunia, tapi kehidupan ini akan terus berlanjut sampai ke kampung akhirat. Maka kumpulnya kita mudah-mudahan tidak hanya di dunia, tapi kumpul sampai ke sana. Kalau kita mau kumpul-kumpul hidup berjamaah. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.